surga atau juga mendapat kepercayaan dari Tuhan. Eh, Kepercayaan ini atau trust dalam bahasa Inggrisnya itu orang katakan ibarat kertas, sekali kita remas, ia tak akan kembali sempurna. Sehingga kepercayaan ini berarti sesuatu yang sangat penting karena kepercayaan ini nilainya lebih daripada harta benda yang kita miliki. Dan saat dipilih berarti dipercaya. Maka jangan sia-siakan kepercayaan itu. Itu sebabnya saya sangat bersyukur karena kami juga dipilih untuk dipercaya. Istimewa di dalam yayasan ini bisa dipercayakan untuk melayani bersama yayasan ini. Tentu saja merupakan suatu kehormatan yang besar kalau kami dipercaya. Sehingga saya mengambil tema ini merupakan suatu inti utama sebenarnya. Kalau kita masih bisa ada saat ini berarti kita dipercaya. Sehingga satu kata yang saya bisa sampaikan bahwa jangan sia-siakan kepercayaan itu. Ini merupakan filosofi hidup yang harus kita miliki. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita melihat dalam Matius 16 ayat 13 dan 23, pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia ketika tiba di Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tentu saja kita bisa melihat konteks di atasnya bagaimana Yesus dalam misinya yang terbesar adalah memperkenalkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah utusan dari sorga, utusan dari Bapa. Sehingga untuk memberikan suatu pengenalan itu bukan hanya sekedar ada bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yesus ingin mengetahui sampai lubuk hati mereka, pikiran mereka. Pengetahuan tentang Allah adalah merupakan suatu yang paling utama dari menjadi murid-muridnya. Itu sebabnya dia bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Lalu jawab mereka bervariasi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi jawaban daripada orang-orang yang mengetahui tentang Yesus itu beragam, banyak pemahaman yang berbeda-beda. Tentu saja pemahaman ini diambil daripada suatu kisah daripada yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh ini yang begitu luar biasa. Lalu Yesus bertanya secara spesifik kepada murid-muridnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau kita mencermati siapakah aku ini sudah dua kali Yesus bertanya kepada mereka. Nah, dalam pemahaman orang Ibrani, dua kali itu berarti sangat penting, sangat penting. Sehingga dia berkata, apa katamu, siapakah aku ini? Seolah-olah Yesus ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiran murid-murid, motivasi daripada murid-murid mengikut dia. Apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ketika murid-murid belum menjawab, ada seorang yang namanya Simon Petrus, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita perlu tahu dulu mengenai Injil Matius ini. Injil Matius ini ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama yang sudah lama dinantikan. Nah, juga dalam Matius ini untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga Matius ini memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan pengharapan Israel yang dinubuatkan. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya sampai dua kali ini merupakan suatu pertanda bahwa sebenarnya konteks pertanyaan ini sangat penting. Pertanyaan ini bukanlah tanda ketidaktahuan. Pertanyaan ini bukanlah tidak dimotivasi semacam kesombongan.
Pertanyaan ini ditujukan untuk membuat murid-muridnya percaya bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Allah. Karena kita perlu tahu bahwa ada pemahaman-pemahaman Mesias yang sebentar kita akan pelajari, sebentar kita akan dengar dari murid-muridnya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Mesias ini dalam bahasa Ibrani Masiak. Masiak artinya yang diurapi. Kata Yunaninya itu Kristos. Kristos dari kata krio yang berarti mengurapi. Hingga istilah Mesias atau Mesiak yang diurapi ini itu merupakan gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan. Jadi Mesias ini merupakan tokoh utama yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Merupakan juru selamat yang mereka nantikan itu gambarannya seperti Musa, Mosia yang mereka tunggu. Sebab dalam pemahaman orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan adalah sosok seperti berikut, yaitu membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Yang kedua, mengumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru bumi. Dan yang ketiga, memimpin pada penyembahan pada Tuhan Allah yang benar, membawa era perdamaian dan mendirikan kembali negara Israel. Inilah sosok yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dari Mesias. Nah, di dalam perjanjian baru kita melihat pada waktu Yohanes Pembaptis dia melayani, suatu ungkapan pertama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang dimaksudkan di dalam pikiran orang Yahudi bahwa akan muncul Mesias, Masiak, penyelamat yang dinanti-nantikan di dalam perjanjian lama. Sehingga pikiran orang Yahudi atau bayangan orang Yahudi tentang Mesias ini adalah seperti Musa dalam kepemimpinannya. Secara spiritual dalam kenegaraannya juga Mesias harus menjadi sosok yang lebih besar dari Musa sebagai pembebas, lebih besar dari Daud sebagai raja, lebih besar dari Harun sebagai imam, dan lebih besar dari Elias sebagai nabi. Sehingga ringkasnya, pendeknya, Mesias adalah manusia super dibanding dengan semua manusia. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini jawaban yang luar biasa. Ini jawaban yang fenomenal. Suatu jawaban yang belum pernah ada saat Yesus melayani saat itu. Karena dia kita baca dalam ayat sebelumnya bahwa pemahaman orang tentang Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga nabi-nabi Yeremia dan salah seorang nabi. Tetapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Mesias adalah seorang yang dijanjikan. Seorang yang dipikir di dalam bayangan orang Yahudi adalah seorang manusia super dibanding dengan manusia-manusia lainnya. Ini merupakan hal yang luar biasa. Sehingga dalam ayat selanjutnya kita lihat bahwa suatu hal yang luar biasa bahwa pengakuan dari Petrus ini sebenarnya bukan pengakuan secara manusiawi. Bukan pengakuan secara manusiawi. Sehingga Yesus katakan berbahagialah engkau Simon sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu. Bukan manusia yang menyatakan. Kata menyatakan itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata apokalupto. Apokalupto ini adalah penyataan wahyu dari Allah. Artinya bahwa Petrus mendapat kepercayaan dari surga untuk memberikan jawaban. Jawaban yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh Yesus dari semua orang-orang Yahudi mengenai siapa dia. Yesus sering berkata, aku adalah roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah terang dunia. Ego eimi. Ego eimi ini bahasa Yunaninya yang diambil daripada bahasa Ibrani dalam Keluaran. Aser, aku adalah aku. Jadi Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa jawaban daripada Petrus ini merupakan kepercayaan luar biasa dari surga. Bukan kamu manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang menyatakan, yang apokalupto terhadap kamu. Nah, di dalam kepercayaan kepada Petrus ini ada hal yang luar biasa. Kepercayaan kepada Petrus ini yang pertama, bahwa Tuhan Yesus menyambut jawab Petrus
menjadi suatu pengakuan imannya, pernyataan iman atau deklarasi iman. Pengakuan Petrus bahwa Yesuslah Mesias ini ditekankan oleh Yesus dengan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia atau pikiran manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Bapakku yang di surga. Pengakuan Petrus ini merupakan hal yang sangat menarik. Mengapa? Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia tidak akan kelihatan antara Petrus dan juga di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Kepercayaan daripada Petrus yang diwujudkan dalam pernyataan iman atau deklarasi iman ini, kalau dalam bahasa Yunaninya, Petrus itu adalah Petros. Dan di atas batu karang inilah Petra. Aku akan mendirikan jemaat, eklesia. Petros ini adalah batu kecil. Dan ada batu-batu lain yang akan juga dipakai untuk membangun suatu rumah atau suatu bangunan. Dalam Petra ini adalah batu besar. Nah, di dalam ayat ini, kalau kita melihat dalam bahasa Indonesianya, tidak akan ketahuan bahwa ada perbedaan yang sangat besar, signifikan antara Petros dan Petra. Karena Petros adalah batu pertama. Kemudian tadi saya katakan ada batu-batu lain yang akan ditambah. Dalam Tuhan Yesus, dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang merujuk kepada action dari Petros. Petros yang menjadi kata benda lain dari bentuk feminim, yaitu Petra, eklesia. Jadi juga eklesia inilah feminim atau perempuan. Sehingga eklesia ini adalah merupakan suatu gambaran daripada jemaat Kristus yang adalah mempelai Kristus. Nah, kalau kita melihat dalam gaya bahasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini kita akan melihat keperbedaannya. Karena apa? Karena Petra ini adalah merupakan kata figuratif bagi tindakan Petros. Jadi Petra atau dalam ayat yang ke 19, Petra, batu karang ini adalah merupakan figuratif dari tindakan Petros. Jadi Petra terjadi dari Petros yang melakukan pengakuan iman di hadapan Yesus. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum Petra dalam bahasa Yunani ada pakai kata taute yang artinya ini. Ini itu adalah demonstratif pronoun, bukan kata ganti daripada manusianya, tetapi menunjukkan kepada sesuatu ini. Jadi ini bukan personal pronouns, tetapi demonstratif, yaitu artinya Petra tidak merujuk kepada pribadi Petrus, tetapi kepada pengakuan iman daripada Petros itu. Pengakuan iman itulah yang memunculkan yang didirikan namanya gereja, eklesia. Sehingga kita harus tahu bahwa ini ada permainan suatu gaya atau majas aliterasi. Majas aliterasi inilah pengulangan bunyi yang sama atau jenis kata yang sama dari bunyi awal kata. Sehingga kita harus tahu benar bahwa perbedaan ini bisa ketahuan dari bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Yaitu saya ulangi lagi bahwa Petra ada merupakan kata figuratif dari tindakan Petros yang mengakui dengan pengakuan imannya di hadapan Yesus. Sehingga muncullah pengakuan iman yang diucapkan oleh gereja Kristen Protestan. Ini muncul dari pengakuan yang sudah disepakati dalam Konsili Nisea 325 Masehi. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Jadi bukan Petrusnya, tetapi pengakuan imannya, pernyataan deklarasi imannya itu yang merupakan cikal bakal berdirinya gereja. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Allah mau tidak bisa menguasainya. Hades tidak menguasainya. Alam maut itu digambarkan sebagai suatu benteng yang dikelilingi atau dilengkapi dengan pintu-pintu gerbang. Ketika orang masuk di dalam pintu gerbang itu, maka dengan sendirinya pintu gerbang itu akan tertutup dan orang itu tidak akan bisa keluar lagi. Tetapi yang luar biasanya, Kristus Yesus ini yang merupakan dasar dari dirikannya eklesia itu, dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kuasa maut dan memberikan damai anugerah kepada gereja Tuhan untuk bisa berada bersama-sama dengan dia. Dan pengakuan Petrus ini bukan hal yang simpel atau sederhana saja, tetapi merupakan cikal bakal berdirinya gereja. Kepercayaan yang luar biasa daripada seorang yang mengaku.
Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa pengakuan kita akan menentukan tingkat daripada kepercayaan Kristus kepada saya dan saudara. Karena kita perlu mengaku, Roma 10 katakan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati akan diselamatkan. Jadi ini kepercayaan yang luar biasa dari surga dengan pengakuan. Lalu yang kedua, yaitu mengenai kunci. Dikatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di dunia. Kepercayaan yang kedua yaitu kunci. Jadi sekali lagi bukan Petrosnya, tetapi orang yang mengakui iman, pengakuan iman. Petrah itu, orang pengakuan iman itu akan diberikan kunci. Kunci. Dalam bahasa Yunani pakai kata kleis. Kleis itu kunci-kunci. Jadi kunci-kunci, jamak. Nah, mengenai makna kunci dalam Matius 16 ayat 19 ini, kunci yang pertama mewakili otoritas. Otoritas. Seperti kalau otoritas kita, ada pimpinan-pimpinan di yayasan ini yang mempercayakan kita untuk menangani yayasan di tempat masing-masing. Nah, itu berarti otoritas diberikan kepada kita. Ada otoritas di tempat kami di Labuan Bajo, itu merupakan yang membawai kita. Nah, itu artinya bahwa kita diberikan kepercayaan, mempercayai kita, mendelegasikan otoritas itu kepada kita. Sehingga dari pengakuan ini akan memunculkan kita mendapatkan kunci, otoritas. Yang kedua, kunci itu mewakili kepemilikan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika kita adalah pemilik suatu kunci, maka kita berhak atas kepemilikan apa saja yang dibuka oleh kunci itu. Saat kita mempunyai kunci kerajaan surga, berarti kita mempunyai kepemilikan surga di bumi. Sehingga kepercayaan ini sangat luar biasa. Dengan pengakuan itu, yang tadi saya katakan bahwa pengakuan itu memunculkan kepercayaan yang lebih lagi, yaitu mendapatkan kunci otoritas. Dan kunci mewakili kepemilikan. Kepemilikan surga ada di kita di bumi, sehingga dunia ini tidak mempengaruhi keberadaan kita sebenarnya, karena kita memiliki kuncinya. Firman Allah mengatakan dalam Roma pasal 14 ayat 17, karena kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bukan masalah harafiahnya, tetapi masalah kebenaran. Kebenaran. Hanya satu yang membawa kita kepada sorga. Kebenaran yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, yang ke-6. Damai sejahtera. Yesus mengatakan, aku damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan selanjutnya sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Mendelegasikan sorga itu melalui Roh Kudus. Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Saya percaya bahwa kepercayaan ini pada intinya bertujuan bermuara kepada saksi. Kita bisa menjadi saksi bagi anak-anak ini, dan juga anak-anak bisa jadi saksi kepada orang tua mereka, dan seterusnya. Sehingga inilah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, bukan hanya dipanggil tetapi sudah dipilih untuk mewakili kerajaan Allah. Marilah kita kerjakan hal ini dengan satu motivasi yang utama. Biarlah kita boleh mendapatkan kepercayaan dari surga. Mengaku Tuhan Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin.